Puji Tuhan Bapak Ibu, sahabat-sahabat NCC yang diberkati Tuhan. Nah, sore hari ini saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan dengan tema kemerdekaan sejati dalam Kristus. Ya. Kita di sini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kemerdekaan, kebebasan yang diberikan oleh Tuhan itu bukan perbuatan kita, tapi itu adalah kasih karunia Allah. Ya, kasih karunia Allah. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai dengan 36. Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan 36. Kalau sudah ketemu sama-sama katakan amin. Baik. Yohanes 8 ayat yang ke-30 saya akan bacakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Haleluya, amin ya. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudaraku, tahun ini bangsa kita merayakan kemerdekaan yang ke-77 ya. Kita bisa melihat suasana sukacita di mana-mana tempat, di banyak tempat ya. Merayakan, memperingati kemerdekaan, bahkan banyak kita lihat pertandingan-pertandingan ya, acara-acara, karena semua merasakan suasana sukacita itu. Ada gelak tawa karena acara yang dibuat begitu meriah. Banyak juga ada kejadian-kejadian yang lucu kalau kita lihat. Semua mengimplementasikan tentang kemerdekaan, kebebasan ya. Nah, saudara kasih, bagaimana setiap orang yang terlibat mengikuti acara-acara tersebut bisa benar-benar merasakan ya, terlepas dari beban yang mungkin mereka hadapi dan rasakan. Dengan kata lain, mereka menikmati dan merasakan kemerdekaan itu. Kita lihat wajah-wajah sore hari ini, wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, wajah-wajah yang penuh dengan kemerdekaan. Haleluya ya. Hidup sebagai orang merdeka tentu berbeda dengan hidup dalam jajahan. Puji Tuhan, kita tidak melewati masa-masa penjajah itu. Kita bisa menikmatinya. Tapi kita bersyukur atas jasa pengorbanan pahlawan-pahlawan itu. Sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan itu. Saudaraku yang kasih, kemerdekaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah bebas, tidak terikat, dan lepas dari segala macam tuntutan. Nah, bila kita kembali ke ayat pokok kita di dalam Yohanes 8 ayat 36, itu di situ dituliskan bahwa jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Saudaraku, sahabat NCC yang terkasih, namun kita masih melihat ya, walaupun dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Namun kenyataannya,
Saudara, masih banyak orang, ya masih banyak orang yang memiliki konsep yang keliru mengenai kemerdekaan, konsep yang keliru mengenai kebebasan. Mereka kadang berpikir bahwa mereka itu bebas melakukan segala sesuatu yang disebut kewajiban. Jadi bebas melakukan apa saja. Dengan kata alih-alih merdeka dan sudah bebas. Namun saudara, firman Tuhan menunjukkan bahwa kebebasan rohani yang sesungguhnya terkait dengan pengorbanan Yesus untuk dosa-dosa saya dan saudara. Ya. Ini bukan soal apa yang nyaman bagi kita. Tapi hal ini tentang apa yang menyenangkan Allah. Justru kebebasan yang sejati datang saat kita dengan bebas memerintahkan diri kita untuk tunduk kepada ketetapan dan kehendak Tuhan. Artinya kemerdekaan dan kebebasan itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Kebebasan sejati tidak mungkin terpisah daripada ketaatan terhadap perintah Allah. Ketaatan itu penuh kasih pada hukum Allah. Jadi hal ini bukanlah upaya untuk mencapai keselamatan oleh perbuatan kita, melainkan merupakan sebuah respon kita yang tulus, respon kita yang keluar dari hati kita untuk mengembalikan hormat kemuliaan kepada Tuhan. Kita ingin melayani, ingin menyenangkan Allah. Penguasa alam semesta ini, dialah yang berdaulat atas kehidupan saya dan saudara. Yang memberi hukum rohaninya untuk kesejahteraan saya dan saudara. Ya, haleluya. Sahabat NCC, pengorbanan Kristus di kayu salib itu sudah cukup menjadi jaminan kemerdekaan. Sekali seseorang itu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia disebut orang merdeka, tidak lagi terikat dan lepas dari tuntutan maut. Haleluya. Nah, sekarang bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita? Apa arti kebebasan menurut dan saudara? Di sini, di dalam Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Artinya apa, Bapak? Anak dalam ayat tersebut adalah Tuhan Yesus Kristus. Bahwa benar-benar merdeka artinya itu bukan palsu atau semu atau sepintas lalu, melainkan benar-benar merdeka. Ya. Kemerdekaan yang telah Dia kerjakan bagi kita adalah kemerdekaan yang utuh. Kemerdekaan yang total, mutlak, dan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Tujuan Tuhan memerdekakan hidup kita, harapannya yang pertama adalah supaya kita berdiri teguh atas berbagai macam hal, pencobaan, ujian, persoalan, tekanan, dan goncangan yang mungkin kita hadapi. Masalah yang kita hadapi, Tuhan menjamin bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia sudah memerdekakan kita. Jadi Tuhan tidak mau kita terkapar dan terkalahkan. Kadang kita tidak punya harapan atas hidup kita sendiri. Seringkali kita berpikir seperti itu ya. Kadang kita pun tidak punya harapan yang besar buat hidup kita. Tidak peduli bagaimana latar belakang kita, apapun kondisi kita, hari ini kabar baiknya bahwa Dia ingin kita berdiri teguh. Karena kita sudah dimerdekakan oleh anak itu. Siapa anak itu? Kita sudah dibebaskan dan dimerdekakan oleh Yesus Kristus lewat karyanya di Kalvari. Ya. Mari kita buka di dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5.
ayat yang pertama. Di sini dikatakan, Galatia pasal 5 ayat pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi karya Kristus di Kalvari membebaskan kita dari kuk perhambaan. Hamba siapa? Hamba dosa. Kita sudah dilepaskan dari segala dosa, ya. Kita sudah diberi kemerdekaan yang mutlak. Jadi bagaimana selanjutnya? Bagaimana seterusnya? Kita kembalikan apa yang menjadi kebebasan yang Tuhan sudah berikan untuk kita melayani sesama, mengasihi sesama. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi dan mengasihi kita. Nah, bagaimana kita menggunakan kebebasan untuk memuliakan Tuhan? Bagaimana saudara cara? Mari kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 18. Agak banyak ayat ya sore kali ini. Roma pasal 6 ayat 18 sampai dengan 22. Saya akan bacakan. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ayat ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Di dalam Roma 6 ayat 18 dikatakan, kita tidak menjadi kembali menjadi hamba dosa. Ya. Ayo saudara, sahabat NCC, mari kita kejar, kita temukan. Lakukan apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Nah, lewat rencana ini, mari kita layani Allah. Karena kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah hamba Allah. Kita adalah pribadi yang telah diterima sepenuhnya oleh Allah. Kita mengetahui identitas kita, jati diri kita, bahwa kita semua yang ada di sini adalah ciptaan baru. Katakan kiri kanan saudara, engkau adalah ciptaan baru. Kita semua adalah ciptaan baru. Jadi kalau Tuhan memberi sesuatu untuk kita, Dia mau kita mempertanggungjawabkan. Kalau Dia memberi kita kebebasan, Dia mau kita bertanggung jawab pada kebebasan itu. Lanjut kita baca dalam Roma 6 ayat yang ke-22 dan 23. Ayat 23 ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita tidak menjadi hamba dosa, melainkan hamba Allah yang membawa kita kepada pengudusan. Agar kita beroleh hidup yang kekal dan kita hidup menerima kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Sahabat NCC, perlu kita ingat bahwa kemerdekaan dari Kristus bukan hanya sekedar melepaskan kita dari dosa, namun untuk memulihkan tujuan semua, ya. Karena Allah menciptakan kita agar kita dapat hidup dalam kebenaran sehingga menjadi serupa dengan Allah.
Kita telah dimerdekakan Kristus dari kuasa dosa. Dimaksudkan agar kebebasan itu, kemerdekaan itu kita isi dengan kehidupan yang benar dan berkenan kepada Tuhan, yang menghasilkan buah bagi kemuliaan namanya. Jangan pernah menengok masa lalu. Jangan pernah menengok masa lalu. Kecuali ada spion, kita perlu tengok sekali-sekali. Kalau mobil kita tidak mau ditabrak dari belakang. Ya. Tapi Allah menginginkan jangan mengingat masa lalu. Karena apa? Kalau Pastor Master bilang, melihat nengok ke belakang akan menjadi tiang garam, ya. Ya, jangan menengok masa lalu. Arahkan pandangan kita ke masa depan. Sebab ke masa depan adalah masa depan yang penuh dengan harapan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Saudara bisa baca di dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Saudara bisa baca nanti di rumah, ya. Lalu yang berikutnya bagaimana kita melakukan kebebasan itu dalam kehidupan kita. Ya. Kita memenuhi panggilannya untuk melayani. Saya dan saudara tidak kebetulan di tempat ini. Kita di sini dipanggil untuk melayani. Setelah kita dibebaskan dari belenggu ikatan dosa dengan pengorbanan di kayu salib, maka Tuhan menginginkan kita untuk menjadi pelayannya. Jadi Tuhan yang memilih dan mengutus setiap orang untuk terlibat di dalam karyanya Tuhan yang luar biasa. Saya percaya kita di sini adalah orang-orang yang luar biasa. Saudara ada di NCC, saudara bisa melayani. Bukan melayani sesama, sama saja ya, tapi kita juga melayani Tuhan kita yang sudah melepaskan kita dari dosa, sudah menebus kita. Itu bukan karya kita, tapi kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Jadi mari ajak dari tempat ini, mari kita sama-sama melayani Tuhan. Jadi saya dan saudara, kita sudah dibebaskan. Biar lewat kebebasan itu, kemerdekaan itu, kita kembalikan, kita mau melayani Tuhan. Melayani sesama. Masih banyak orang-orang di luar sana yang perlu kita jangkau. Yang perlu kita perhatikan. Mungkin mereka membutuhkan sesuatu. Kita bisa menjadi berkat mereka. Untuk itu, kita ada. Tuhan memakai kita untuk bisa memberkati mereka yang ada di sana. Supaya juga mereka mendengar kabar baik tentang kemerdekaan dan kebebasan oleh kasih karunia Kristus. Mari kita lihat lagi dalam Galatia pasal 5 ayat 13 dan 14. Ini ayat terakhir. Kalau dengar kata ayat terakhir, wajahnya makin berseri. Luar biasa. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai dengan 14. Kalau mendekati terakhir saya senang saudara. Karena kaki lebih ringan kayaknya. Haleluya. Galatia pasal 5 ayat 13 dan 14 dikatakan, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi lewat ayat ini mengingatkan pada kita bagaimana kita dapat mempergunakan kemerdekaan yang Kristus beri dengan hidup untuk melayani. Kebebasan yang kita peroleh kita pergunakan untuk melayani sesama dengan kasih. Oleh sebab itu, kematian Kristus sekali di kayu salib sudah cukup memberikan kepastian dan membebaskan kita dari kuasa maut. Sehingga kita mampu mengatakan sekali merdeka tetap
merdeka. Jadi bukti kita telah diselamatkan, kita mampu melayani dengan kasih bagi sesama kita. Karena di luar sana tadi saya katakan masih banyak saudara-saudara kita yang masih terbelenggu dan terjajah oleh dosa. Nah, mereka pun ingin merdeka, saudara. Seperti kita yang hadir sore hari ini. Untuk itu marilah kita melayani dan menjangkau mereka dengan merdeka. Nah, merdeka itu apa, saudara? Merdeka adalah merangkul dengan kasih. Itu kata-kata dari merdeka. Merangkul. Dengan K. Merdeka. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah firman yang singkat ini memberikan kita motivasi yang kuat bahwa kita hadir, kita ada untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita ada di sore hari ini bukan satu kebetulan, saudara. Tapi kita tahu Tuhan mempunyai maksud dalam kehidupan masing-masing di antara kita. Puji Tuhan, mari saya ajak bangkit berdiri.